Damai sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih saudara-saudaraku telah mampir ke channel saya. Perkenalkan, nama saya Mega Helprida, kelas 3A dengan NIM 203568. Jadi saya mahasiswa STT HKBP Pematang Siantar. Kebetulan kali ini kami sedang melaksanakan ujian akhir semester dalam mata kuliah misiologi. Dan kami mengangkat sebuah tema dengan masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah jemaat orang Kristen. Dan saya akan membagikan materi pembahasan saya dalam kesempatan kali ini. Ya, judul saya ini adalah Is God Fair? Reflection of Suffering upon Derek Toes. Apakah Allah hadir? Dan ini refleksi penderitaan atas orang-orang benar dan diperhadapkan dengan misi holistik. Kemudian dalam kesempatan kali ini saya mengangkat dua misi Kristen yang tidak asing lagi kita dengar, yakni Missio Dei dan Missio Ecclesia. Jadi secara garis besarnya Missio Dei ini merupakan suatu upaya Allah dalam menyelamatkan manusia, yakni dengan karyanya menghadirkan Yesus Kristus bagi kita. Itu adalah Missio Dei. Kemudian Missio Ecclesia. Ecclesia ini artinya adalah gereja. Jadi jika kita simpulkan bahwa Missio Ecclesia ini adalah sebuah pengutusan gereja dalam bermisi. Nah, kemudian kedua hal ini tidak lepas dari yang namanya misi holistik. Misi holistik ini akan saya jelaskan dalam slide berikutnya. Nah, holistik ini berasal dari bahasa Yunani, yakni holon, yang artinya secara keseluruhan. Sedangkan jika saya cek dalam bahasa Inggris, kata dasarnya itu ternyata whole, yang artinya utuh. Kemudian saya memeriksanya dalam KBBI, arti holistik ini itu memandang suatu gejala dengan memandang gejala itu atau masalah tersebut sebagai suatu kesatuan yang utuh. Jadi jika dikaitkan dengan kespiritualitas manusia, maka pokok pikiran yang secara utuh itu difokuskan pada faktornya, yakni jiwa dan tubuh. Kemudian saya membagi holistik ini menjadi dua bagian, yaitu tentang individu dan komunitas atau gereja. Dan kedua hal ini juga tidak lepas dari tri tugas panggilan gereja. Jadi tri tugas panggilan gereja ini itu menyangkut tentang diakonia, marturia, koinonia. Lalu, saya mengangkat titik permasalahan ini. Semua berawal dari arti holistik itu sendiri saya simpulkan menjadi sebuah pemulihan. Holistik adalah sebuah pemulihan jika diangkat dari spiritual manusia. Nah, jika holistik itu diartikan sebagai pemulihan, maka pemicu sebuah kesembuhan itu sebenarnya karena adanya penderitaan dan rasa sakit. Dan ini sebenarnya merujuk pada pertanyaan, mengapa di dunia ada rasa sakit dan penderitaan? Nah, saya menemukan bahwa dalam teori ini berlandaskan Alkitab. Itu tertulis dalam Matius 28 kira-kira di ayat 19 sampai 20. Dan kira-kira penggalan kata di situ ada, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini jelas-jelas merujuk pada kemajemukan dunia yang penuh perbedaan dan kita tahu bahwa dunia ini dipenuhi dengan banyak agama dan banyak keberagaman. Namun yang mau saya tekankan dalam tema ini adalah perhatiannya itu terhadap segala penderitaan dan rasa sakit di kemajemukan tersebut. Jadi dia bersifat universalnya. Lalu saya ingin mencoba menelaah penderitaan di dunia. Jadi sejatinya memang penderitaan di dunia ini adalah karena dosa sudah ada sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalamnya. John Wesley mengatakan bahwa karena dosa, manusia terhalang dalam mendengar panggilan Allah. Dunia adalah kubangan kejahatan. Ia menerkam orang yang baik maupun yang jahat. Orang yang beriman maupun yang ateis. Tidak ada tempat yang nyaman walau di dalam gereja sekalipun.
Karena gereja sudah mengalami penderitaan, terbunuhnya para penginjil, bahkan gereja juga pernah dibakar. Kita juga tahu itu. Kemudian mungkin penderitaan secara komunitas dapat dipandang seperti ini. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah penderitaan tidak merujuk pada orang yang beriman atau orang yang secara tanda kutip mereka tidak percaya Tuhan. Tapi yang jelas penderitaan di dunia ini adalah memandang rata semua orang. Semuanya dapat mengalami penderitaan. Kemudian, hal itu juga nanti bisa dibedah lagi. Penderitaan dalam bentuk seperti apa? Terkhusus orang yang seperti apa? Apalagi kita pernah mendengar bahwa penderitaan orang benar itu ada. Penderitaan orang yang berdosa itu pasti ada. Lalu jika disorot dengan judul pembahasan ini, penderitaan seperti yang dialami oleh orang benar itu seperti apa? Jadi orang yang benar, yang menderita itu, orang yang menderita dalam kebenaran Tuhan. Bukan orang yang menderita karena kesalahannya sendiri. Karena kita tahu bahwa orang juga menderita, namun karena dia dipukulin oleh massa karena dia mencuri. Jadi itu bukanlah sebuah penderitaan yang dikategorikan penderitaan orang benar. Penderitaan yang dikategorikan penderitaan orang benar itu adalah jika dia misalnya mengalami pencobaan seperti halnya Yakub. Kita ingat bahwa Yakub dikatakan di sana adalah orang yang saleh. Seperti halnya mungkin dia melakukan sebuah kesalahan di dalam hidupnya. Tidak mungkin dia sempurna dan tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan. Memang dia orang saleh, tapi pada zamannya. Nah, dalam peristiwa Yakub ini, orang saleh juga ditemukan di zaman ini, gitu. Dan yang titik fokusnya di sini adalah Yakub juga mengalami penderitaan, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Yang mengizinkan adalah Tuhan, namun yang melaksanakan adalah si jahat. Dan kita juga tahu bahwa dalam Yakub itu juga mengalami banyak proses. Dia juga sempat dipengaruhi oleh teman-temannya, dan itulah yang disebut tadi bahwa penderitaannya itu adalah penderitaan orang benar. Karena dia juga mengalami kehilangan keluarga, kehilangan harta, namun di satu sisi dia di situ adalah orang yang saleh. Nah, kemudian mengapa kita sering bertanya bahwa di dunia ini Tuhan tidak adil? Tuhan itu adil. Karena jika kita melihat bahwa Allah itu sebenarnya adil dalam hal apa? Orang berdosa juga dihukum. Karena kita melihat dalam kasus Yakub. Yakub adalah orang yang pernah menipu saudaranya demi mendapatkan berkat yang seharusnya diberikan kepada Esau. Dia memang mendapatkan berkat itu, tapi Tuhan tetap membalaskannya. Dia sempat bergumul dengan malaikat, dia sempat menjadi pelarian, dan dalam hal ini juga sebuah fakta muncul bahwa Tuhan pasti membalaskan perbuatan berdosa orang. Dan Allah juga bisa menghukum orang, namun setelah kematiannya. Seperti kita melihat dalam kasus di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus pernah memunculkan perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Nah, dalam kesempatan kali itu, orang kaya tersebut dihukum, namun tidak semasa hidupnya. Jadi dia dihukum atas kesalahannya itu setelah dia mati, yaitu di neraka. Dan Lazarus, dan sama seperti kasus-kasus orang baik, itu kapan Tuhan memberi upah? Terkadang Allah memberi upah itu semasa hidup orang tersebut, seperti misalnya upah-upah orang yang saleh, dan ketika upah dia setelah mati itu sama juga seperti halnya Lazarus. Dia diberi upah ketika dia sudah berada di surga. Nah, lalu bagaimana Allah dinyatakan dalam kasih-Nya, sedangkan dia menghukum. Nah, dalam hukuman itulah Allah mewujudkan kasih-Nya. Sebab kita tahu bahwa tidak ada kasih yang mencintai ketidakadilan. Jadi dalam keadilan itulah, dalam hukuman orang yang berdosa,
Allah benar-benar menunjukkan bahwa Ia mengasihi segenap manusia. Bahkan dalam untuk menyelamatkan manusia pun, Dia masih mempunyai inisiatif menghadirkan Kristus. Karena sebenarnya sejak Adam dan Hawa, kita sudah menjadi orang-orang yang berdosa. Nah, kita lihat cuplikan ayatnya di sini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi tidak ada fakta atau tidaklah benar jika Allah itu tidak adil. Karena Allah itu adil. Karena Allah itu hadir dalam segala duka manusia dan segala kejahatan manusia, Tuhan pasti tahu. Kemudian inilah yang nanti akan merujuk pada misi holistik. Nah, dalam misi holistik ini, penderitaan yang secara individu Martin Luther menegaskan bahwa gereja harus merangkul orang-orang yang dalam penderitaan, termasuk masalah kemiskinan, dan dalam teori misi ini dilakukan sampai pada keluar dari lingkup gereja. Dalam artian, orang-orang di dalam gereja harus keluar bahkan melintasi keberagaman agama. Tempat yang sangat terpelosok sekalipun untuk mengulurkan tangan, membantu, dan menghidupi keteladanan Kristus. Sedangkan pemulihan bagi gereja itu sendiri dilakukan semua seturut skenario Allah. Nah, dalam hal ini saya ingin menegaskan bahwa misi holistik ini ialah memanjangkan tangannya tidak hanya di dalam gereja dan kepada orang-orang benar, orang-orang yang berdosa di dalam gereja itu sendiri. Tidak. Tetapi ia sampai kepada interkultural. Dia sampai kepada keberagaman agama di dunia ini. Jadi, saya menyimpulkan bahwa misi holistik ini terlepas dari dogma-dogma gereja, terlepas dari aturan-aturan yang kaku gereja, namun ini adalah suatu kepribadian, suatu jiwa, seorang misioner, bahwa ia sebagai pemulih, sebagai penyembuh bagi orang yang ditemuinya dimanapun ia berada. Nah, jadi dibalik dari keharusan gereja melawat orang-orang yang menderita di dalamnya atau di sekitarnya, tetapi seorang misioner, orang-orang gereja itu haruslah mempunyai jiwa pemulihan, jiwa ingin menyembuhkan orang-orang yang ditemuinya dalam keadaan menderita. Seperti dalam kesakitan, atau dalam kemiskinan, dalam kerusakan mental. Jadi di situ adalah perannya orang Kristen tidak hanya bercahaya di tengah gereja, tetapi di semua titik-titik kehidupan, kemanapun ia berada. Jadi saya ingin menekankan bahwa misi holistik ini adalah sebuah pemulihan yang seperti itu. Nah, seperti gereja yang sempat tertutup dalam COVID-19, nah jadi ini saya tekankan pada penderitaan komunitas atau gereja. Kita tahu bahwa gereja juga mengalami banyak tantangan. Mulai dari gereja mula-mula terbentuk, sangat banyak sekali tantangan. Jadi, dalam hal ini, saya menekankan bahwa si iblis ketika ia mempunyai banyak rencana untuk memutus kembali hubungan Allah dan manusia ketika Kristus sudah ada, tapi banyak sekali cara. Ketika gereja ditutup karena COVID, orang juga bisa beribadah di rumah. Gereja-gereja baru terbuka. Itu adalah salah satu argumen dari seorang tokoh. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah Allah adalah pemulih bagi individu dan bagi tantangan gereja. Tidak hanya usaha gereja saja, tidak semata-mata hasil kerja orang-orang benar, seorang pendeta, seorang yang saleh, tidak. Tetapi karena Tuhan memiliki suatu rencana, mempunyai progres bagi manusia, bagi gereja yang telah ada di dunia. Jadi seperti itulah kira-kira paparan yang ingin saya sampaikan. Jadi sebenarnya dari hal ini sudah sangat jelas kesimpulannya. Pemulihan yang sampai di luar gereja pun tidak harus ditekankan dengan aturan gereja, melainkan sebuah gerakan jiwa misi dari orang-orang yang bermisi di dalam Kristus. Nah, jadi dalam penderitaan yang kita rasakan ketika kita melihat ada orang yang sebenarnya dia orang yang baik, rajin beribadah, tapi mengapa dia menderita?
itu bukan semata-mata karena Tuhan tidak adil, tapi karena memang kondisi dunia adalah lubang kejahatan. Dan semua elemen yang ada di dunia ini tetap merasakannya. Tidak ada tempat yang nyaman sama sekali selain dari kerajaan surga, selain dari posisi bersama di pihak Allah. Hanya itu. Karena dari pembahasan kali ini kita juga dapat menyimpulkan orang benar yang menderita pun itu adalah sebuah fakta bahwa dunia ini adalah tempat mengasah orang-orang beriman. Jadi dunia ini adalah tempat yang jahat dan orang-orang yang benar imannya semakin kuat atau imannya semakin mundur. Nah, iblis bekerja dalam hal itu. Jadi dalam hal ini adalah gereja juga memiliki peran untuk memulihkan orang-orang yang berada di sekitarnya ataupun orang-orang gereja bisa menjadi pemulih dimanapun mereka berada. Dan untuk pemulihan sendiri bagi gereja, itu adalah orang-orangnya sendiri dengan Tuhan yang mempunyai skenario tersendiri di dalamnya. Jadi sekianlah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kiranya para pendengar pembahasan saya ini dapat menyimpulkan dengan baik dan dapat memahami makna yang ingin saya sampaikan dalam materi ini. Dan kiranya saudara tetap diberkati oleh Tuhan dan diberi kesehatan. Terima kasih. Shalom.